Di tengah penurunan angka kasus COVID-19 di dalam negeri, pemerintah memastikan tengah mengamati 3 perkembangan varian baru COVID-19 di luar negeri, yakni varian Lambda atau C37, varian Mu atau B1621, dan varian C12. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya antisipasi agar varian baru virus corona tidak masuk ke wilayah Indonesia. Varian Lambda atau C37 pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020 dan tengah menyebar di 42 negara. Sementara varian Mu telah ditemukan di Kolombia pada bulan Januari 2021 lalu dan telah menyebar di 49 negara. Dua varian baru COVID-19 ini masuk dalam kategori variant of interest menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan jurnal ilmiah yang ada, varian Lambda dan Mu mempunyai kemampuan menghindari sistem kekebalan yang telah terbentuk di dalam tubuh. Sedangkan varian C12 sudah masuk dalam kategori variant of concern menurut WHO. Virus yang berasal dari Afrika Selatan ini dikhawatirkan oleh berbagai ilmuwan di dunia lantaran bermutasi dalam jumlah besar. Varian ini telah menyebar ke 9 negara sejak pertama kali ditemukan. Hingga saat ini belum ditemukan tingkat keparahan penyakit dari varian C12 ini. Pemerintah memastikan akan memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan memperketat proses karantina baik melalui pintu darat, laut, maupun udara, agar varian baru ini tidak menyebar di Indonesia. Kini kita akan kupas sejauh mana pengetatan penjagaan pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri, selengkapnya di Indonesia Bicara. Pemerintah terus mengamati 3 perkembangan varian baru COVID-19 di luar negeri. Agar varian baru ini tidak menyebar di Indonesia, pemerintah akan memperkuat seluruh pintu masuk negara, baik melalui pintu darat, laut, maupun udara. Bersama saya Arlisa Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait konsistensi aturan mobilitas warga. Dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber via Zoom call. Langsung saja saya perkenalkan, yaitu Bang Lazarus selaku Ketua Komisi 5 DPR RI. Halo Bang Lazarus, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak. Siang Pak. Bang, ini bagaimana pandangan Anda nih Bang terkait peraturan baru transportasi kita di tengah pandemi seperti ini? Ya, saya rasa kita harus melakukan beberapa penyesuaian ya dengan kondisi terkini. Kemarin saya kebetulan bersama Menteri Perhubungan meninjau langsung lokasi perlintasan batas di Kalimantan, yaitu di Aruk dan di Tikong ya, terkait dengan kedatangan PMI, pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Dan kami juga kemarin sempat singgah di Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat langsung bagaimana penanganan penumpang-penumpang yang baru datang dari luar negeri ya menggunakan pesawat ya di Bandara Soekarno-Hatta. Dari kemarin kami memang menemukan beberapa hal yang perlu kita perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Yang pertama, ketika di perbatasan Indonesia Malaysia di Intikong dan di Aruk kemarin kami menemukan bahwa tenaga-tenaga yang masuk dari pekerja migran yang masuk dari Malaysia ke Indonesia memang oleh Malaysia itu tidak dilakukan dulu baik antigen maupun PCR. Jadi kemarin bagaimana tenaga kesehatan kita yang ada di perbatasan dengan TNI kemudian Polri ya, Satgas penanganan COVID di perbatasan Halo? Iya Bang, silakan Bang, dilanjutkan Bang. Iya, penanganan langsung di perbatasan, hanya memang kami masih menemukan beberapa permasalahan ya. Pertama, kan yang harus datang ini harus di-clear dulu baru boleh masuk ke Indonesia. Mereka di PCR dulu, hanya alat PCR-nya memang masih kurang, perlu penambahan. Jadi kalau PMI atau jumlah orang yang masuk dalam jumlah banyak ya, karena kemampuan alat itu maksimal satu hari hanya kurang lebih 80-an ya.
Tetapi pernah satu hari masuk sampai 400 orang misalnya gitu ya. Ini tentu menimbulkan permasalahan di penampungan di perbatasan. Nah, sementara saya lihat lokasi untuk penampungan di perbatasan itu masih sangat karena masih sangat menyedihkan lah. Contoh mereka digabung di satu barak gitu loh ya. Yang harusnya itu barak itu kan bukan untuk penampungan orang tadinya sebetulnya. Mereka digabung ramai-ramai di situ. Memang yang digabung ini orang-orang yang sudah di antigen sudah di PCR dulu. Tapi kan kalau PCR pertama itu negatif kan belum tentu orangnya negatif kan. Biasa inkubasi itu kan sekian hari. Nah, kalau ternyata inkubasinya belum terdeteksi virusnya, terus mereka digabung di satu tempat terbuka seperti itu kan memungkinkan yang lain menginfeksi yang harusnya tadinya sehat gitu loh, yang sudah kena. Ini beberapa kendala. Kemudian tempatnya pun tidak layak ya untuk mereka tidur. Kemudian MCK-nya juga masih belum ada, air juga terbatas. Itu yang kami temukan di perbatasan Indonesia-Malaysia kemarin. Namun kita tetap mengapresiasi lah kerja pemerintah ya. Dalam penanganan ini, semua dalam penanganan. Perlu ada tempat baru untuk penampungan yang layak, kemudian alat PCR yang perlu ditambah ya. Kemudian juga ya tempat penampungan yang manusiawi lah yang harus kita siapkan. Manakala itu dalam jumlah banyak yang datang, ini memang agak kerepotan di perbatasan itu. Kemudian ketika di Bandara Soekarno-Hatta kemarin, kami juga melihat yang datang itu agak sedikit menimbulkan kerumunan karena proses penanganan di bandara ini juga kan karena ini baru ya, alat yang untuk mengtes PCR-nya pun terbatas jumlahnya sehingga terjadi penumpukan dan ada kelamaan. Orang pasti menumpuk di bandara itu. Saya kemarin juga bilang sama Menteri Perhubungan, ini kan orang penerbangan jarak jauh kan capek ya. Kemudian masuk Indonesia, penanganan yang sedikit lama di bandara tentu menimbulkan masalah juga bagi orang yang sudah lelah dalam penerbangan panjang itu. Nah, kita juga di satu sisi, kita ini kan mau melakukan relaksasi juga, bagaimana supaya orang berani juga terbang ke Indonesia. Dalam konteks kita pemulihan ekonomi, kemudian menghidupkan kembali dunia penerbangan, dan seterusnya. Haruslah yang datang itu kita lakukan pelayanan yang baik, walaupun lama tapi nyaman gitu loh. Nah, tapi karena ini baru, saya lihat memang kemarin dari Angkasa Pura pun menyampaikan mereka akan menambah alat, kemudian melakukan pembenahan ya. Saya pikir ini masih perlu kerja keras lah kita untuk melakukan penyesuaian dengan situasi yang baru ini. Begitu. Baik. Bang Lazarus, berarti ada 2 poin yang ditekankan ya pada saat perbatasan melalui jalur darat ya seperti di Entikong dan Aruk itu masih terdapat kekurangan alat PCR ya bagi migran-migran yang masuk ke Indonesia. Lalu untuk sama halnya seperti Bandara Soekarno-Hatta, ini juga untuk alat PCR-nya ini masih terbatas. Lantas apakah sudah ada dialog lanjutan ataupun antisipasi untuk menambahkan jumlah alat PCR agar kenyamanan dan keamanan dari warga ini tetap terjamin? Saya kemarin langsung disampaikan dengan Pak Menteri dan Angkasa Pura bahwa harus dibuat tempat yang permanen gitu loh. Jadi alur orang datang ketika pengecekan ya, termasuk sampai mereka ini kita clearance apakah positif atau negatif sebelum masuk di karantina, itu alurnya tuh harus diatur sebaik mungkin. Kemudian ini kan tempatnya masih darurat, Mbak. Iya. Ya, sangat darurat sekali. Jadi semua serba darurat lah posisi hari ini. Nah, ini kan kita nggak tahu COVID ini kapan selesainya. Jadi saya bilang sama Pak Menteri kemarin dengan Angkasa Pura, kita berpikir bahwa kita ini main panjang ini. Ya, karena kita main panjang, jadi dibuat permanen aja sekalian. Gitu loh. Jadi di dalam lingkup terminal kedatangan itu memang harus dibangun sebaik mungkin ya. Tempat pelayanan orang ya, mulai dari pengecekan paspor sampai pengecekan kesehatan sampai nanti mereka masuk PCR
dan di clearance apakah dinyatakan dia sehat atau positif atau negatif, itu memang harus dibuat senyaman mungkin sehingga orang yang datang udah lelah dari jauh, ya nanti kesannya tuh bagus gitu loh. Karena ini kan nama baik negara kita pertaruhkan kalau yang soal yang satu ini. Jadi kemarin juga kekurangan alat. Tapi tadi malam dari Angkasa Pura langsung menyanggupi. Malam tadi mereka langsung tambah alatnya. Ya, memang tempatnya yang masih sangat darurat sekali, Mbak. Sehingga menimbulkan penumpukan yang kelihatannya menjadi tidak baik dipandang mata ya. Dan saya rasa juga orang yang menjalani proses kedatangan itu juga merasa kurang nyaman kalau situasinya seperti itu. Jadi kelemahan-kelemahan inilah yang perlu diperbaiki. Kebetulan tadi malam kita termasuk lengkap ya. Saya dari Komisi 5, ada Menteri Perhubungan, kemudian dari Angkasa Pura, juga dari Dirjen Udara ya, kemudian juga yang dari stakeholder yang lain, semua kemarin ada, kita langsung rapat kecil di bandara, kita bahas bersama kemarin, Mbak. Oke, Bang Lazarus, ini kan ada kebijakan terbaru nih Pak, untuk pemerintah ini hanya membatasi 2 bandara saja yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi. Lantas untuk bandara di Ngurah Rai di Bali, ini kan termasuk salah satu jalur transportasi dari negara luar menuju ke Indonesia, tapi ditutup. Nah ini alasannya apa Pak? Kira-kira Bang? Kenapa hanya 2 bandara saja? Jadi begini Mbak, 2 bandara ini aja kita masih kewalahan per hari ini gitu loh. Nah, soal schedule flight ini juga kan harus diatur Mbak, sehingga orang datang itu tidak numpuk sekaligus di jam yang sama, tapi tadi malam sudah dibenahi semua ya. Kebetulan Direktur Kelaikan Udara pun tadi malam ada Bu Kristi ya. Tadi malam pun ada, kita sampaikan juga bahwa kedatangan ini pun harus diatur ya di masing-masing bandara yang menerima kedatangan dari luar ini, supaya tidak terjadi penumpukan ketika datang. Dan kita juga tetap harus hindari Mbak, dalam konteks kita memutus mata rantai ini, sifatnya kerumunan ini, pelayanan yang menimbulkan kerumunan ini harus kita hindari gitu loh. Oke, Bang Lazarus. Jadi kenapa Bali ini belum? Sebentar Mbak, kenapa Bali ini belum? Saya pikir Soekarno-Hatta dengan Manado ini kita rapikan dulu. Kalau rumusnya udah ketemu ya udah silakan dibuka yang lain dengan jaminan bahwa orang yang datang itu tertangani dengan baik. Dan tidak menimbulkan kerumunan, dan karena kita berurusan dengan negara lain loh Mbak Toh. Ya. Kalau namanya orang datang ini kan kita harus bisa kita ciptakan bahwa yang datang itu merasa nyaman loh. Kita di Indonesia walaupun kita menjalani proses COVID, tetap kita merasa nyaman diperlakukan dengan pelayanan yang terbaik. Ini yang harus kita kejar gitu. Selama itu belum kita dapat, memang harus diatur sebaik mungkin. Jangan sampai kita buka selebar-lebarnya terus nanti malah berantakan. Akhirnya nanti yang kita hindari terjadi. Kita kan tadi sepakat Mbak, bahwa jangan sampai pintu masuk ini membawa penyakit lagi ke Indonesia gitu loh. Betul. Tapi ini menarik. Tadi Bang Lazarus sempat menyampaikan bahwa untuk Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi ini dipersiapkan terlebih dahulu. Berarti bisa dikatakan ini infrastrukturnya belum optimal seperti itu untuk menampung baik itu migran dari WNA ataupun WNI yang akan datang ke Indonesia. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, sedang pembenahan lah Mbak ya, karena ini baru. Tadi malam juga saya bisa memaklumi lah ya. Saya bisa memaklumi, karena sesuatu yang baru ini pasti perlu penyesuaian lah Mbak ya. Gitu loh. Jadi salah satu tadi malam yang kita dapatkan bahwa alat tes PCR-nya kurang, tidak mampu memproses cepat jumlah orang yang datang gitulah. Target kapan Bang? Kita sih minta secepatnya ya, lebih cepat itu lebih baik gitu loh, lebih cepat lebih. Kalau peralatan, kalau untuk Soekarno-Hatta tadi malam langsung didatangkan alat-alat baru Mbak ya, tadi malam ya, mudah-mudahan hari ini dengan besok bisa lebih baik lah kondisinya. Bisa dikatakan mungkin akhir bulan apakah bisa optimal infrastruktur dari 2 bandara tersebut Bang untuk menyambut WNA atau WNI? Harusnya sudah Bang, nggak perlu akhir bulan, 1 minggu ini paling lama harusnya sudah bisa baik. Oke. Ya harusnya sudah bisa baik ya. Baik, kami masih menanti apakah infrastruktur dari 2 bandara tersebut ini akan benar-benar optimal untuk menyambut baik pun itu WNA ataupun WNI yang akan datang ke Indonesia agar virus corona ini tidak menyebar lebih meluas lagi. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara Bang. Salam sehat.